Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Rahman Arifin sebagai juru bicara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Abdi. Saya sebagai kameramen. Saya Nurul Fadli sebagai kameramen. Kami dari Al-Khwarizmi. Pikiran lepas. Mengenal Al-Khwarizmi, menemu algoritma hingga aljabar. Al-Khwarizmi adalah muslim pertama dalam ilmu hitung matematika. Seorang ilmuwan bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa dikenal dengan sebutan Al-Khwarizmi karena ia berasal dari Khwarizmi, sebuah daerah di timur laut Kaspia. Hitungan seperti ini tidak mendapatkan sambutan dari kaum barat. Mereka lebih tertarik menggunakan rakom, al-binji, daftar angka Arab, termasuk angka 0 hasil pengembangan Al-Khwarizmi. Angka 0 baru dikenal dan digunakan orang barat sekitar 250 tahun setelah dikembangkan oleh Khwarizmi. Selain sebagian ilmuwan yang mengembangkan angka 0, Al-Khwarizmi juga dikenal di barat dengan nama algoritma. Kamu juga pasti tidak asing dengan istilah algoritma. Algoritma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah terbatas. Ini nama beliau digunakan untuk istilah matematika. Hal ini karena beliau yang menemukan algoritma tersebut dan dijuluki sebagai Bapak Algoritma atau Bapak Matematika. Kecerdasannya membuat beliau dijadikan sebagai anggota Baitul Hikmah di Baghdad, yaitu sebuah lembaga penelitian ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Selain terkenal di bidang matematika, Al-Khwarizmi juga ahli bidang geografi dan praktisi astronomi. Bahkan karyanya di bidang astronomi yang berjudul Zij al-Sindid adalah karya terpenting hingga saat ini seperti yang dikutip dari buku 99 Tokoh Muslim Dunia for Kids. Bahkan ahli ilmu aljabar dunia Leonard Fibonacci dari PISA pun mengaku berhutang pada Al-Khwarizmi. Sementara Georg Sarton, penulis sejarah matematika ternama, menyebut Al-Khwarizmi sebagai salah seorang ilmuwan muslim besar pada masanya. Dunia barat, ilmu aljabar banyak dipengaruhi oleh karya Al-Khwarizmi. Nama aljabar sendiri diturunkan dari judul bukunya, yaitu Kitab Aljabar wa Al-Muqabalah, yang merupakan buku pertama tentang dasar-dasar aljabar. Buku pertama yang secara sistematis membahas solusi persamaan linear dan kuadrik. Aljabar memiliki arti proses menghilangkan bagian negatif dari persamaan dan menambahkan kuantitas yang sama pada kedua sisi persamaan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang kemaritiman. Kita telah belajar di sekolah bahwa Indonesia ialah negara kemaritiman. Kenapa Indonesia disebut negara kemaritiman? Apa sih itu negara kemaritiman? Jadi negara kemaritiman itu ialah suatu negara yang mana negara itu lebih besar lautannya daripada daratannya. Nah, oleh karena itu Indonesia disebut negara kemaritiman. Terus mengetahui mengenai pentingnya wawasan kemaritiman dan ruang lingkup kajiannya harus kita pelajari. Dikarenakan kita itu ialah suatu bangsa yang mana bangsa Indonesia itu ialah bangsa kemaritiman. Lanjut, ini saya akan menjelaskan tentang wawasan kemaritiman. Wawasan kemaritiman atau wawasan maritim adalah pengetahuan bangsa Indonesia yang memandang laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya adalah yang tidak terpisahkan. Wawasan kemaritiman menyatukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya dalam bidang maritim. Singkatnya, wawasan kemaritiman adalah cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional yang meliputi bidang maritim. Nah, salah satu objek kita, pembahasan kita saat ini yaitu karya besar manusia yang sangat berpengaruh di bidang kemaritiman, yaitu terusan, yakni adalah terusan. Ada banyak terusan di dunia, namun tidak ada yang serumit terusan Panama.
Oleh karena itu, mari kita bahas mengenai urusan Panama. Baik, profil negara Panama. Panama adalah sebuah republik yang terletak di Tenggara Amerika Tengah. Kanal yang dikenal dengan nama tulisan Panama atau Panama Canal tersebut merupakan kanal yang memiliki letak strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Lalu, Panama adalah negara yang menganut sistem pemerintahan republik presidentil, yaitu pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Lalu di bidang perekonomian negara tersebut atau negara Panama mendapatkan domestik bruto Panama adalah sebesar 92,95 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita sebesar 23.000 US dollar sampai dengan 76,7%. Pendapatan domestik bruto Panama berasal di sektor jasa meliputi jasa dalam pelayanan tulisan Panama, logistik, perbankan, perdagangan bebas calon, asuransi, pelabuhan kontainer, pendaftaran kapal, dan pariwisata. Sektor penyumbangan PDB kedua adalah sektor industri, yaitu sebesar 15,5%. Industri utama di Panama diantaranya adalah konstruksi, semen, dan bahan-bahan konstruksi, penggilingan gula, dan pembuatan bir dihubungkan di luar negeri. Panama juga merupakan negara anggota PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya yang berada di bawah PBB. Cukup sekian, terima kasih. Kita lihat teman-teman Lanjut, ini saya akan menjelaskan wawasan kemaritiman atau wawasan marit.